Mahfud klaim Prabowo sulit proses pemakzulan Gibran karena ada ancaman terselubung dari Jokowi. Pak Jokowi itu ketika mendengar berita itu kan dia komentarnya begini, ya nggak bisa dong menjatuhkan, memakzulkan presiden tuh hanya wapresnya. Dulu kan satu paket gitu. Beda dengan Filipina, presiden dipilih terpisah dari wapres dan itu. Itu kata Pak Jokowi. Nah itu penjelasan itu salah, tapi menurut saya Pak Jokowi bukan tidak tahu bahwa itu salah. Ya, ya. Itu adalah menurut saya semacam ancaman terselubung. Ya, ya, pedang bermata dua ya. Pak Jokowi pasti tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar, cara menjatuhkan presiden itu disebut presiden dan atau. Dan itu bisa bersama atau bisa salah satunya, bisa presiden sendiri, bisa dulu Pak Harto sendiri juga. Ya, ya. Lalu yang di bawahnya nih, atau kalau sekarang aturannya kalau yang bawah yang kena, presiden yang terpilih memilih calon baru 3 orang. Ya, ya, kan itu terjadi waktu Gus Dur ya. Ya bisa. Nah tapi ini soal politik, kita tunggu aja perkembangannya. Ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden atau tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya, Mas Agung, Anda melihatnya nih fenomenanya seperti apa? Kemudian dari Purnawirawan TNI sudah ngirim surat dari sebulan lalu, belum juga ada respon dari DPR, walaupun sudah ada pernyataan tapi belum masuk dibahas ataupun dibaca gitu ya, Mas Agung ya. Anda melihat ini kendalanya di mana? Apakah belum ada lampu hijau misalnya dari ketua partai politik dari masing-masing fraksi gitu ya? Atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, pertama secara personal ini mengafirmasi ya bahwa posisi tawar keluarga Solo ini masih kuat di elit politik nasional kita, Mas. Sehingga political will dari para petinggi-petinggi partai ini menjadi minimalis, karena sampai hari ini ya surat dari para purnawirawan itu tidak ditindaklanjuti lebih maksimal ya. Jadi sebatas masuk saja, dibacakan pun saya lihat tidak semacam itu. Nah yang kedua, memang harus diakui bahwa secara institusional DPR ini kan dikuasai oleh Kim Plus ya, yang secara hegemonik itu ya kita harus hitung 81% itu memang suara mayoritas yang sangat solid, kuat ya. Jadi dalam artian koalisi ini memang masih dan tanda petik kokoh gitu. Dan kita tidak tahu, karena saya melihat koalisi ini kan dinamis kalau dalam konteks politik nasional kita ya. Diuji saat jelang pemilihan biasanya baru terlihat riak-riaknya ya, pasang surutnya. Tapi kalau sekarang ya masih solid, wajar karena pemerintahan baru bergulir dia tidak kurang 8 bulan. Jadi semuanya masih terkonsolidasi, terkondisikan, sehingga ya surat pemakzulan dari Purnawirawan ini untuk sementara layu sebelum berkembang, Mas Premana. Ya, tapi bisa jadi saya sampaikan juga ini bisa alon-alon waton kelakon. Kalau sudah ya 2027, 2028, nah itu bisa jadi surat ini dibangkitkan lagi dari kematian surinya. Seperti itu. Tapi Pak Jokowi cuma mau bilang kalau Gibran jatuh karena alasan
bansos, bla 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 dan lain sebagainya, Prabowo penikmatnya tuh. Jadi Prabowo juga harus diatur. Kira-kira gitu sebenarnya. Kalau misalnya Prabowo itu sudah memang menjauh dari Jokowi, menurut saya kemungkinan partai-partai didorong ke arah mendukung proses impeachment itu akan ada. Kalau kita bicara secara hukum toh minus politis, sebenarnya selesai. Gibran bisa diimpeach. Semua orang itu yang tidak mendukung Prabowo itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi isunya. Lah. Iya kan, isunya. Diancam karena korupsi, kalau kamu tidak dukung, awas ini kasusmu saya buka semua. Kan banyak gitu. Saya enggak, saya bilang. Nggak, saya memang nggak punya kasus apa-apa. Enggak, saya bilang. Sama kayak quotes-nya ya. Nah, orang tak itu. jujur, hidupnya berasa disandra. Disandra. Mau berbuat apa nggak bisa. Gitu. Saya enggak tuh. Nggak ada yang nekan-nekan politik kepada saya. Waktu saya tahun 2019 yang gagal jadi cawapres itu juga begitu. Saya enggak ini, tapi saya diminta oleh Pak Pratikno, tentu melalui Pak Jokowi, melalui Pak Pratikno, Pak Teten, Pak Pramono Anung kan yang datang ke saya, Bapak diminta menjadi calon. Oke, sudah ditentir, saya sudah di coach bagaimana besok berangkatnya, gimana bajunya, Bapak udah di briefing. Udah ya, sudah di briefing, terus Bapak bicara apa ke wartawan, bicara apa gitu. Artinya itu memang benar. Tapi salah satu pesan yang saya dengar ketika Pak Jokowi minta saya, Pak Mahfud, nggak usah cari uang, nggak boleh. Waktu itu sudah ada tim sendiri. Gitu. Ya tapi waktu itu nggak jadi. Iya, nggak jadi, Pak. Seperti Anda tahu kan. Iya, mungkin rezekinya bukan waktu itu, Pak ya. Mungkin tahun ini mungkin ya, Pak ya. Iya, mungkin juga, tapi mungkin juga tidak, tergantung perkembangan. Tergantung ya. Harapannya begitu tentu saja. Harapannya begitu. 2 putaran apa 1 putaran, Pak? Wah, kalau bisa 1 putaran selesai lah. Kalau bisa, Pak ya. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan proses pemakzulan Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka sepertinya akan sulit diwujudkan. Alasannya, karena mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Kalau saya melihatnya ya, sekali lagi saya katakan, kalau sudut hukum moral itu bagus itu surat itu. Tapi dari sudut politik, lebih mungkin bagi saya minta maaf kepada yang sangat bersemangat. Menurut saya agaknya tidak jadi itu pemakzulan, kata Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Karena apa? Komposisi kekuatan. Pak Prabowo punya kekuatannya jauh lebih besar daripada yang minta pemakzulan ini, purnawirawan, imbuhnya. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud, prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan, hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung Prabowo sendiri. Seumpama itu pun diproses, nanti perdebatannya akan lama. Tetapi ini politik, bisa saja berubah tiba-tiba dan perubahan tiba-tiba itu menurut saya tergantung pada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo, ya sudahlah, kalau memang begitu teruskan partai-partai bersikap sesuai dengan keyakinan politik masing-masing. Saya tidak akan mengintervensi. Silakan dibahas Anda semua wakil rakyat. Kalau Prabowo ngasih sinyal begitu aja kayaknya akan jadi, ujarnya. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu, karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo, Jokowi. Tapi kan secara politik juga Pak Prabowo agak sulit ia mau melepas itu, karena saya menangkap ada ancaman terselubung dari Pak Jokowi, ucap Mahfud. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung, pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu, tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Ancaman terselubung tuh begini, ketika Pak Jokowi mengatakan, kalau mau menjatuhkan wakil presiden, gak bisa loh hanya wakil presiden. Itu satu paket gitu. Kita kan beda dengan Filipina. Filipina presidennya dipilih sendiri, wapresnya pilih sendiri gitu, respons Pak Jokowi kan begitu, ungkapnya. Tapi saya yakin Pak Jokowi itu tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar itu bisa
bisa dimaksulkan tanpa memaksulkan presidennya itu bisa. Pak Jokowi tahu, karena pasal 7A itu bunyinya benar, presiden dan atau itu bisa atau, jelas Mahfud. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Itu bunyinya, jadi bisa presiden sendiri lalu diganti oleh wakilnya, seperti Pak Harto, seperti Gus Dur diganti oleh wakilnya, Pak Harto diganti. Menurut saya ancaman terselubung, dia ingin mengatakan gitu, Pak Prabowo, kalau ini dibiarkan, ini kita dulukan sama-sama dong, kan gitu kira-kira, ucapnya. Sehingga itu mungkin saya menganggapnya, boleh dong saya katakan itu, anggap itu ancaman terselubung. Itu mungkin akan menjadi political barrier ya, hambatan politik, beban politik bagi Pak Prabowo, sambung Mahfud.